Ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Nah, ini masih lanjutan dari apa yang kita bahas minggu-minggu yang lalu. Ya, kita lihat mulai dari raja-raja di Yehuda, Raja Ahaz, kemudian Yosafat, kemudian Yoram. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Raja Yoas. Nah, ini setelah Yoram dibunuh, digantikan oleh ibunya, yaitu Atalia. Dikatakan semua keturunan raja dibunuh oleh Atalia, ibu Raja Ahazia, ya Ahazia bukan Yoram, ya. Jadi Yoram kemudian Ahazia, dan Ahazia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama dengan ibunya juga, ya. Setelah Ahazia dibunuh, digantikan oleh ibunya mengambil posisi sebagai ratu, ya, bukan raja, ya, tapi dan dia melakukan apa yang jahat juga di mata Tuhan. Namun masih ada satu anak raja yang terluput, yaitu Yoas. Nah, ini berkat dari Imam Yoyada dan istrinya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Yoas dari pembunuhan yang dilakukan oleh Atalia, ibu dari Ahazia, Raja Ahazia setelah meninggal. Nah, dikatakan di dalam 2 Tawarik 22 ayat 12, maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Jadi pada saat kepemimpinan dari Ahazia diambil alih oleh ibunya, yaitu Atalia. Nah, tadi saya katakan bahwa tidak semua anak raja itu dibunuh oleh Atalia, tapi masih ada satu yang tersisa, yaitu Yoas. Yoas ini diselamatkan oleh Imam Yoyada dan ditaruh di dalam bait Allah, ya, selama dikatakan itu selama 6 tahun tinggal di bait Allah, bersembunyi dari kejaran, ya, bukan kejaran Atalia, tapi memang Atalia pikir semua anak raja sudah dibunuh. Nah, ini bersembunyi di rumah Allah sementara Atalia memerintah negeri, ya. Nah, dikatakan di dalam 2 Tawarik 24 ayat 1, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi 7 tahun dia sudah diangkat jadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibya, ya, dari Beersheba. Nah, apa yang coba kita lihat dari pemerintahan Yoas ini? Ya, dia membaharui kembali kerajaan Yehuda. Ya, jadi kalau kita lihat baca kisah dari kedua kerajaan ini, kalau kita lihat di bagian Israel, ya, 10 suku itu mereka memang sudah menjauh dari Tuhan, ya. Tapi kalau Yehuda, kalau kita lihat di situ, ya, kadang rajanya mencari Tuhan, kadang rajanya sebaliknya meninggalkan Tuhan, dan selalu ada konsekuensinya atau selalu ada akibatnya ketika mereka mengikut Tuhan dan ketika mereka meninggalkan Tuhan. Nah, kita lihat di raja sebelumnya, yaitu Ahazia, mereka meninggalkan Tuhan, ya, mereka menjauh dari Tuhan. Sama juga dilanjutkan ibunya juga, ya, sama, ya, menjauh dari Tuhan, ya, bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, Yoas ini, ya, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tapi hanya sampai Imam Yoyada masih hidup. Nah, makanya topik kita pagi hari ini, memulai dengan baik. Harusnya kita, kalau bisa, kita mengakhiri dengan baik. Jangan kita memulai yang baik dan kita mengakhiri dengan tidak baik, ya. Makanya di dalam setiap kehidupan orang, kalau kita lihat, ya, ada orang yang hidupnya awalnya berantakan, kemudian dia sadar dan mencari Tuhan, dan seterusnya bisa sampai dia mengakhiri hidupnya di dunia ini dalam keadaan baik. Tapi ada juga orang yang memulai dengan baik sepanjang hidupnya, baik sampai dia
mengakhiri hidupnya. Ada juga yang memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan tidak baik. Jadi ya itulah posisi hidup kalau kita lihat ya. Kita posisinya di mana? Apakah kita memulai dengan baik, kemudian kita berjalan dengan baik dan mengakhiri dengan baik, atau kita memulai tidak baik, kemudian kita sadar dan memulai yang baik sampai kita mengakhiri dengan baik, atau ada juga yang memulai dengan baik, menjalani dengan baik dan mengakhiri dengan baik, atau ada yang memulai dengan baik, menjalani hidupnya dengan baik dan mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Ya, jadi ya itu posisi-posisi di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat Yoas, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan dikatakan di situ. Namun sayang hanya sepanjang hidup Imam Yoyada. Nah, setelah Imam Yoyada apa yang Yoas lakukan? Nah, ini yang kita lihat pagi hari ini. Di dalam 2 Tawarik 24 ayat 2 di situ dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi selama hidup bisa dianggap Imam Yoyada sebagai orang tuanya karena atau mentornya atau pembimbingnya, karena dia yang merawat dia yang mengambil dia, menyembunyikan dia di rumah Allah, di bait Allah, ya, dari incaran atau dari apa yang akan dilakukan oleh Atalia pada waktu itu untuk membunuh anak-anak raja, ya. Jadi Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, selama hidup Imam Yoyada apa saja yang dilakukan oleh Yoas? Ya. Nah, pertama Yoas membaharui rumah Tuhan, ya. Baik yang dia lakukan, dia membaharui artinya dari keadaan ya yang tidak diperhatikan selama zaman pemerintahan Ahazia, kemudian dilanjutkan Atalia. Nah, ini rumah Tuhan ya malah mungkin dibiarkan berantakan, dibiarkan ya tidak ada, bahkan mengajak masyarakat atau rakyat di Yehuda saat itu untuk menyembah pada berhala, ya, bukan lagi kepada Allah Israel. Dikatakan Yoas melakukan pembaharuan pada awal-awal pemerintahannya sepanjang Imam Yoyada itu masih hidup. Ya. Jadi di sini pembimbing itu sangat diperlukan, ya. Dalam hidup ini kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh mentor atau kita butuh kemana kita berbagi, ya, berbagi pergumulan, ya, ketika kita menghadapi suatu masalah kepada siapa kita, ya, tentu pertama kepada Tuhan, tapi kita masih manusia kan, masih nginjak tanah, ya, kecuali kita sudah mati ya langsung kepada Tuhan. Tapi kita memang mengadunya sama Tuhan, tapi kita perlu juga orang lain untuk kita berbagi, ya. Sama juga kalau jemaat punya masalah, ya, kepada siapa dia bisa berbagi, ya. Bisa kepada hamba Tuhan, bisa kepada pendetanya dia, supaya pendetanya bisa ya memberikan pencerahan atau jalan keluar, atau bisa mendoakan dan banyak hal, ya. Kalau dipendam sendiri, ya, nah itu lama-lama orang jadi depresi, hidup di bawah tekanan, dan ya lama-lama bisa jadi gila gitu kan, stres, ya. Nah, dikatakan di situ Yoas melakukan apa yang baik di mata Tuhan sepanjang ada yang membimbing dia, yaitu Imam Yoyada. Apalagi dia jadi raja di umur 7 tahun, ya. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 24 ayat 4 dan juga 13 dikatakan di situ, kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Setelah itu, ya, dia bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Saya kira itu hal yang baik. Di awal pemerintahan dia mau membaharui rumah Tuhan. Ya, kemudian dia mulai mencari dana dengan membuat kotak dan yang memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk memberikan persembahan untuk pembaharuan rumah Tuhan. Bahkan dikatakan dari pengumpulan dana itu malah masih lebih dari setelah dikerjakan oleh tukang-tukang yang bekerja.
Nah, dikatakan di ayat 13, setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Setelah dana terkumpul, mulai bekerja. Nah, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaan semula dan mengokohkannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Yoas, ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ini harusnya terus kita melakukan pembaharuan kerohanian kita, ya. Nah tentu itu kadang dibutuhkan mentor, dibutuhkan orang-orang yang membimbing kita. Makanya ya kalau sekolah kenapa ada guru, kenapa di gereja ada hamba Tuhan, ada majelis. Nah tentu tujuannya untuk membimbing jemaat, kan, mengarahkan jemaat sebagai teman untuk sharing, ya. Nah ini harusnya dilakukan pembaharuan terus menerus di dalam setiap kerohanian kita. Ya, membangun bait Allah, ya kita adalah bait Roh Kudus, kan, ya. Bagaimana kita membangun terus, ya, kehidupan kerohanian kita hari demi hari di situ, kan. Jadi Yoas dikatakan setelah dana itu terkumpul, mereka membaharui, mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula. Berarti dikembalikan ke posisinya semula. Artinya bait Allah di masa pemerintah Ahazia, di masa pemerintahan Atalia, bait Allah itu tidak pada fungsinya, ya. Kemudian di zaman Yoas dia melakukan pembaharuan dengan membangun kembali rumah Allah seperti keadaan semula. Bahkan tidak hanya membangun tapi bahkan mengokohkan, menguatkan, ya. Nah, sama kerohanian kita juga harusnya kita terus membangun, ya, kerohanian kita, hubungan kita dengan Allah, terus kita bahkan kita mengokohkannya kembali. Ya, mungkin kita selama ini ya sudah menjauh dari Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, kita tidak peduli lagi kepada kehidupan kerohanian kita. Nah, harusnya kita kembali membangun dan bahkan kita mengokohkannya. Nah, ini tentu ya tidak bisa kita lakukan sendiri, ya. Kalau kita ya berjalan sendiri, nah ini tidak bisa gitu. Ya, kita perlu orang yang bisa berbagi dengan kita. Nah, dalam hal ini dikatakan Yoas itu ya butuh seorang pembimbing, butuh mentor. Makanya dikatakan sepanjang kehidupan orang yang membimbing dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, ya. Jadi peran seorang pembimbing, peran seorang hamba Tuhan, peran seorang guru, misalnya kalau di sekolah peran seorang guru itu sangat penting untuk membimbing, ya, anak-anaknya untuk menjadi lebih baik gitu, kan. Peran seorang gembala membimbing, ya, orang-orang atau domba-dombanya atau jemaatnya supaya mengalami pembaharuan baik di dalam sisi jasmani maupun terlebih di dalam sisi rohani. Nah, ini peran seorang mentor, peran seorang pembimbing, sehingga orang yang dibimbingnya bisa dimulai dengan baik, ya. Dan kalau bisa mengakhiri juga dengan baik. Nah, itu harusnya seperti itu, ya. Jadi peran seorang mentor atau penasehat atau pembimbing itu sangat dibutuhkan dalam diri seseorang. Nah, yang dikatakan di sini kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 24 ayat 14, di situ dikatakan setelah mereka selesai membangun bait Allah, ya, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoas. Jadi semangat mereka untuk membangun bait Allah di bawah pemerintahan Yoas ya luar biasa, kan. Bagaimana kita bisa melihat dari kerelaan mereka untuk memberikan persembahan untuk pembaharuan rumah Allah, bait Allah. Dan dikatakan di situ bahkan dana-dana yang dikumpulkan berlebihan gitu, ada kelebihan, ya, dan dikembalikan kepada raja dan Yoyada. Nah, uang itu dipakai lagi untuk memperlengkapi. Berarti bisa kita bayangkan pada zaman raja-raja sebelumnya itu rumah Tuhan atau bait Allah itu dibiarkan terbengkalai karena mereka membangun tempat-tempat penyembahan yang lain bukan kepada Allah. Nah, ini kalau
kita lihat di dalam Hagai ketika bangsa Israel dibawa ke pembuangan dan mereka kembali ya setelah sekian lama di Babel, dan mereka kembali dan Tuhan menegur mereka, ya, kamu sudah enak dengan rumah-rumahmu yang sudah dipapani dengan baik, sedangkan ya rumah Tuhan terbengkalai. Ya, dalam hal-hal rohani seringkali kita lebih memikirkan hal-hal yang untuk kepentingan diri kita sendiri daripada untuk hal-hal yang berbau atau bersifat rohani. Ya, kita lebih mementingkan pekerjaan kita daripada kita ke gereja. Misalnya hari Minggu, ya, itu hari Sabat yang harusnya menurut perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Ya, harusnya kita ke gereja, tapi kita tidak ke gereja gitu. Nah, itu artinya kita lebih mementingkan, ya. Sehingga Tuhan berkata, kamu sibuk dengan keadaanmu, kamu sibuk memapani rumahmu dengan baik, tetapi ya rumah Tuhan terbengkalai. Ya, harusnya saya katakan tadi, kita hari Minggu ke gereja, tapi bukan ke gereja. Ya, mungkin kita ke pekerjaan kita, ya. Bukan mengutamakan lagi yang hal-hal yang bersifat rohani, tapi kita lebih bagaimana dengan hal-hal yang jasmani yang untuk kebutuhan kita. Padahal yang mengendalikan semua hidup kita adalah Tuhan. Yang mengendalikan semua berkat-berkat itu adalah Tuhan. Yang bisa membuat berhasil apa yang kita kerjakan itu adalah Tuhan. Nah, harusnya itu yang diutamakan, ya. Sama kembali nih. Jadi berarti sekian lama pemerintahan Ahazia dan Atalia, rumah Tuhan itu dibiarkan terbengkalai. Oleh karena itu di zaman Yoas ini dibaharui kembali, ya. Nah, dan tentu orang yang dipimpin Yoas itu punya antusias, ya, atau masyarakat yang ada di Yehuda itu antusias untuk mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh Yoas untuk membaharui rumah Allah atau bait Allah. Ya, terbukti dari uang yang mereka kumpulkan itu berlebihan, ya. Bahkan dikatakan kelebihan itu dipakai lagi, ya. Dikatakan di sini uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Nah, ini dibaharui juga semua. Berarti tadi ya banyak yang tidak dimanfaatkan lagi atau tidak pada tempatnya lagi selama pemerintahan raja-raja sebelumnya. Dan ini semua dibaharui pada zaman Yoas. Ya, namun sayang sekali dikatakan di situ, sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Nah, ini. Tapi setelah Imam Yoyada tidak ada, ya, Yoas kembali sama seperti dengan raja-raja sebelumnya yang menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi sepanjang ada yang membimbing dia, sepanjang ada yang menuntun dia, ya, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Ya, mungkin kita juga sebagai orang tua, ya, sepanjang kita ada untuk membimbing anak-anak kita, ya, anak-anak kita itu ya mengikuti apa yang ya sesuai dengan arahan kita. Tapi sepanjang kita sudah tidak ada, apakah masih ini? Ya, harapannya sih masih seperti itu, ya. Nah, jadi Yoas ini sepanjang ada yang membimbing dia, yaitu Imam Yoyada, ya, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Namun kita lihat setelah Imam Yoyada sudah tidak ada, artinya sudah meninggal, ya, apa yang dilakukan oleh Yoas? Kembali seperti raja-raja sebelumnya yang menjauh dari Tuhan, bahkan membangun kembali penyembahan-penyembahan berhala. Nah, ini cukup menyedihkan juga, ya. Harusnya yang sudah dibaharui, terus dibaharui dan terus dibaharui. Makanya saya katakan tadi, ya, siklus hidup orang itu ada orang yang baik terus sampai dia meninggalkan dunia ini. Ada yang baik, baik. Ada yang jahat, endingnya baik. Ada yang jahat, endingnya baik. Nah, ini ya di mana posisi kita, ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Makanya perlu seorang mentor. Mari, ya, memulai dengan baik, akhiri juga dengan baik. Jangan memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan
hal-hal yang tidak baik. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan apa yang terjadi setelah Yoyada meninggal ya. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 24 ayat 15, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Nah, setelah Yoyada atau yang membimbing Yoas selama ini meninggal, nah, Yoas sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dikatakan di ayat 17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Artinya bukan lagi mendengarkan apa yang sudah diajarkan oleh Yoyada kepada Yoas, tapi Yoas lebih mendengarkan pemimpin-pemimpin Yehuda yang datang menyembah kepada dia. Nah, dikatakan ayat 18, mereka meninggalkan rumah Tuhan. Nah, ini sayang sekali ya. Dia sudah membangun, tapi di akhir setelah Imam Yoyada meninggal, orang yang membimbing dia, dikatakan mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Nah, jadi sayang, sudah mulai dengan yang baik, namun karena mentornya meninggal, ya, orang yang membimbing dia meninggal, berarti apa yang selama diajarkan itu oleh Imam Yoyada itu begitu cepat berubah ya, dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, harusnya dia yang mempengaruhi pemimpin-pemimpin Yehuda, tapi malah Yoas yang dipengaruhi, sehingga dia meninggalkan Tuhan dan kembali menyembah berhala-berhala. Ya, dia sudah membaharui rumah Allah, tapi sayang ditinggalkan dan kembali kepada yang lama. Sama dikatakan anjing kembali kepada muntahnya gitu ya. Ya, sudah dia sudah meninggalkan, sudah muntah, sudah membuang semua. Sama dalam hidup rohani kita sudah membuang semua, kita sudah membaharui hidup kita, tapi mungkin karena kekecewaan, mungkin karena ketersinggungan misalnya, akhirnya kita meninggalkan kembali apa yang sudah baik, apa yang sudah kita mulai dengan baik, kita tinggalkan karena ya mungkin persoalan-persoalan yang ada yang terjadi ya. Nah, di dalam 2 Tawarik 24 ayat 19, tidak hanya meninggalkan Tuhan, dikatakan juga membunuh anak Imam Yoyada ya. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 24 ayat 20, lalu roh Allah menguasai Sakaria anak Imam Yoyada, ia tampil di depan rakyat dan berkata, artinya Tuhan masih mengingatkan Yoas ya. Di dalam ayat 19 kita lihat di situ Tuhan mengingatkan Yoas dan juga orang-orang yang dipimpinnya, yaitu bangsa Yehuda, supaya mau kembali berbalik kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau mendengar ya. Dikatakan di ayat 19, 2 Tawarik 24 ayat 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Nah, ini ya, seringkali dalam kehidupan kita banyak orang yang sudah mengingatkan kita, banyak orang yang sudah menasehati kita, tapi seringkali kita tidak mau mendengar nasihat mereka. Seringkali kita tidak mau mendengar apa yang orang katakan kepada kita. Mungkin saja orang itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk menyadarkan kita, tapi seringkali kita tidak mendengar. Sama dengan Yoas ya, Tuhan sayang kepada Yoas sebenarnya, apalagi dia dari kecil ada di dalam bait Allah, dibesarkan di bait Allah. Tuhan sayang dia dan Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk mengingatkan Yoas. Tapi sayang, dikatakan di situ Yoas dan juga orang-orang Yehuda tidak mau mendengar. Mereka terus menyembah berhala ya. Bahkan dikatakan anak dari Imam Yoyada, itu Sakaria, yang Tuhan pakai untuk mengingatkan Yoas, juga dibunuh. Ya, dikatakan di situ, lalu roh Allah menguasai Sakaria, ya anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Ya, kalau kita melanggar perintah Tuhan pasti sering saya katakan tidak beruntung, tapi buntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Kamu meninggalkan Tuhan, ya, masih diingatkan. Jadi Tuhan sayang.
Ya, Tuhan sayang kita sebenarnya dalam setiap hidup kita. Masih ada orang yang mengingatkan kita, bersyukurlah, jangan marah sama orang yang mengingatkan kita, yang menasihati kita. Berarti Tuhan masih sayang kita, dia masih mengirim orang yang mau menasihati kita. Ya, masih mengirim orang yang mau mengingatkan kita sehingga kita tidak celaka gitu. Ya, di 2 Tawarik 24 ayat 21 sampai 22 dikatakan, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah raja. Nah, atas perintah Yoas mereka melontari dia. Jadi mereka membunuh anak Imam Yoyada dengan batu. Nah, ini Yoas tidak tahu berterima kasih, membalas budi kepada Imam Yoyada. Imam Yoyada yang menyelamatkan dia dari pembunuhan yang diadakan oleh Atalia sehingga dia terselamatkan dan dia menjadi raja, jadi kuat jadi raja. Dia lupa semua apa yang sudah dilakukan oleh Imam Yoyada untuk menyelamatkan dia, sehingga di sini malah dia membunuh anak Imam Yoyada, dikatakan melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu dan pada saat kematiannya dia berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ya, nah ini seringkali juga banyak orang yang sudah ditolong tapi tidak tahu berterima kasih. Saya kira ini juga terjadi sama Raja Yoas ya. Sudah ditolong, ya bagaimana dia diselamatkan dari pembunuhan yang dilakukan oleh Atalia dan dia jadi raja itu tentu peran seorang Yoyada di sana. Dia melakukan yang baik, mencari Tuhan dilakukan oleh Imam Yoyada, tapi setelah Imam Yoyada nggak ada, ya terbalik ya, bahkan anaknya Imam Yoyada juga dibunuh. Dan apa yang terjadi ya, Tuhan tidak tinggal diam ya. Tuhan mengasihi Yoas dan mengingatkan, tapi dia tidak mau mendengar. Dan akhirnya ya setiap pelanggaran di mata Tuhan itu pasti ada konsekuensinya. Dikatakan di situ tentara Aram menyerang Yoas ya. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri. Itu kerugian yang dialami ya. Ya, meninggalkan Tuhan itu, melupakan Tuhan itu, yang kita alami adalah hanya kerugian. Ya, sama Yoas ini, apa yang dia udah bangun baik-baik kerajaan Yehuda dia bangun, akhirnya diserang oleh bangsa Aram dan apa yang semua kekayaan yang ada di dalam kerajaan diangkut semua, dibawa ke Damsik. Ya, itu akibat daripada meninggalkan Tuhan. Ya, makanya kalau kita memulai dengan Tuhan sudah baik, akhirilah dengan Tuhan dengan baik. Ya, apapun tantangannya, apapun masalahnya, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap persoalan kita. Tapi pesannya jangan pernah meninggalkan Tuhan ya, dan kembali menyembah artinya kita sudah dibaharui, kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sudah dimerdekakan. Harusnya kita terus sampai akhir hidup kita dalam kondisi yang seperti itu. Ya, dikatakan di sini walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit, coba bayangkan ya. Ya, dari sisi jumlah tentara itu Yehuda lebih banyak, Aram sedikit. Namun masalahnya apa di situ? Tuhan tidak menyertai Israel. Ya, dikatakan namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Ya, ini semua peran Tuhan ya. Tuhan ya, sama mungkin kita nggak lihat Tuhan ya, tapi seperti angin gitu ya. Angin, pernah kita lihat bentuk angin seperti apa? Tapi kita bisa merasakan angin itu ada. Ya, mungkin sama dengan Tuhan juga. Pernah kita lihat Tuhan bentuknya itu seperti apa? Ya. Tapi kita rasakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, semua dikendalikan Tuhan kan. Ya, dikatakan walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar, yaitu tentara Yehuda kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Kembali diulang-ulang ini ya. Kenapa orang Yehuda, kenapa bangsa Yehuda kalah? Ya, setiap mereka meninggalkan Tuhan pasti kalah. Ya, sama di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita meninggalkan Tuhan ya pasti ya hasilnya akan nol. Ya, sama ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah salib dan mati, mereka kehilangan harapan semua. Bahkan Petrus katakan, ya ayo kita kembali jadi nelayan. Ya, mereka kembali menjala ikan. Tapi setelah mereka kembali menjala ikan, apa yang mereka dapatkan? Nggak ada. Dikatakan semalam-malaman mereka mencari ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Namun Yesus hadir di situ dan dia katakan, tebarkanlah jalamu
ke sebelah kanan, dan ya mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Jadi kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita pasti akan memberikan solusi, baik itu dalam pekerjaan kita, baik dalam usaha kita, dalam segala hal, karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan, tapi marilah kita mencari Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Dikatakan di situ, ya, Yoas ditinggalkan Tuhan walaupun tentaranya besar, tentara Aram itu sedikit. Ya, tapi Yehuda kalah karena Tuhan telah meninggalkan Yehuda dan menyerahkan ya bangsa Yehuda ke dalam tangan orang Aram. Ya, dikatakan karena Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Dan terakhir dikatakan ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di kuburan raja-raja. Artinya, akhir hidupnya sangat menyedihkan ya. Meninggalkan Tuhan itu akhir hidup kita akan menyedihkan gitu ya. Makanya seperti topik kita pada pagi hari ini, mulai dengan Tuhan yang baik, akhiri dengan Tuhan dengan baik. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita memulai yang baik, kita mengakhiri dengan yang tidak baik. Karena ya konsekuensi meninggalkan Tuhan ini hanya kerugiannya, hanya tidak akan ada hasilnya ketika kita meninggalkan Tuhan. Karena dalam keadaan apapun, kita mau terluka, mau emosi, mau apa segala, ya ingat kembali kepada Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan karena kita kecewa. Ya, seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan kita. Ya, tetap setia, tidak mengiringi Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup untuk membawa kita ke hal-hal yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita bahas pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan lewat Radio Citra Kasih Tuhan. Biarlah setiap pendengar Radio Citra Kasih yang mendengarkannya pada pagi hari ini, Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah kami belajar memulai yang baik bersama dengan Tuhan, membangun kerohanian kami, dan kami juga terus berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami, dan kami mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, kami akan mengalami hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar Radio Citra Kasih dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, tangan-tangan mereka Tuhan berkati sehingga mereka berhasil di dalam segala apa yang mereka kerjakan. Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang sembuhkan mereka, Tuhan yang jamah, sehingga mereka dapat kembali sehat seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, pakai terus Radio Citra Kasih menjadi saluran berkat bagi banyak orang lewat apa yang mereka siarkan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri perjumpaan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.